Halo saudara, kembali lagi di channel Aprinaleko. Kali ini kita kembali dengan rakitan Intel Nvidia. Ini sedikit lebih kuat dari rakitan sebelumnya, rakitan 6 jutaan di awal 2025. Sebelum mulai, kita simak dulu iklan berikut. Rakit PC gaming udah ganteng begini, Windows-nya bermodal juga dong. Nggak mahal bosku. Kunjungi acdkey.com, link di deskripsi. Dapatkan promo menariknya. Lebih hemat lagi kalau pakai kode diskon dari Aprinaleko. Gunakan kode KO25, Windows 10 Pro AMK bisa Anda dapatkan dengan harga $16 saja. Ada banyak metode pembayaran instan yang bisa dipilih. Setelah pembayaran, kode akan dikirim ke email. Tinggal masuk ke menu Activation, pilih Enter Product Key atau Change Product Key. Copy paste, klik Activate. Windows aktif dan Anda bisa menikmati semua fiturnya. Kode diskon KO25 juga berlaku untuk produk lainnya, misalnya Office 2019, hanya $50 saja setelah diskon. Baiklah, kita mulai dari motherboard. ASRock lagi dong, Sobat Kirihore. Ini adalah ASRock H610M HVS M2 Revision 2.0. Ini juga fresh dari pabrik, berbeda dengan ASRock H410M pada rakitan sebelumnya, yang cuma support Gen 10. Untuk H611 ini support 3 generasi, Gen 12, 13, dan 14 LGA 1700. Mobo seri H itu basic banget guys, bisa dibilang untuk sekedar hidupin PC aja. Bahkan pada H410M sebelumnya, Core i5-10400F yang speednya 4,3 GHz hanya mampu dijalankan sampai 4 GHz saja. Bagaimana dengan H610 bersama i5-12400F ini, yang mana speednya 4,4 GHz? Kita cek nanti guys. Inilah dia i5-12400, tray pastinya, solusi Kirihore kita semua. Ini 6 core 12 thread 4,4 GHz. Tapi jika Anda ingin performa yang lebih baik, bisa ambil Core i5-13400F, itu sudah 10 core dengan 4 efisien core tambahan. Speednya juga lebih tinggi 4,6 GHz. Selanjutnya RAM, ini 2 kali 16 GB guys. Request dari subscriber kita, ada Adata XPG GameX D35 3200 MHz. Seri GameX D35 ini juga sobat Kirihore berkualitas kita, salah satu yang terbaik di modul DDR4. Kualitas oke, harga mantap, garansi lifetime pastinya. Untuk 32 GB DDR4 sudah sangat bagus ya, multitasking maupun gaming yang boros RAM bakalan lebih lanjai. Next ada NVMe, ini dari induknya XPG yaitu Adata, seri Legend 710, kapasitas 512 GB. NVMe ini sudah include heatsink kecil-kecilan. Soal kualitas sendiri ini bagus, sudah belasan kali mungkin saya pakai seri Legend 710 ini dan belum ada komplain dari pemesan PC. Next, VGA ada GTX 1660 Ti dari Asus TUF. 1660 Ti ini adalah 1660 Super yang di overclock ya guys ya. Beda tipis di core clock dan TDP saja. Tapi yang pasti game AAA sudah lancar jaya di 1080p settingan medium sampai high. Next, power supply ada Cooler Master MWE V3 550 80+. Sepertinya power supply budget keluaran terbaru banyak yang tidak full range guys. Saya pernah cek First Player ACK 550, FSP Vita BD 650 dan juga power supply satu ini. Saya juga tidak tahu apakah full range AC input 100-240 volt itu lebih baik dari 200-240 volt. Tapi rasanya kalau listrik di rumah atau daerah Anda nggak pernah di bawah 200 volt, PSU dengan range 200-240 volt sepertinya bakal lebih baik dan lebih awet. Ya, karena spek dan komponen di dalamnya memang khusus handle listrik 200-240 volt. Bagaimana pendapat Anda guys? Silahkan berkomentar. By the way, kabel-kabelnya keren ya, emboss, apa itu istilahnya? Harusnya di-includekan kabel COM sekalian. Next ada CPU cooler Deepcool Alta 9 PWM LGA 1700 only. Disarankan untuk CPU TDP 65 watt ke bawah. Cooler ini sudah pre-applied thermal paste, jadi tinggal pasang ke mobo saja. Lalu ada 4 buah fan dari Enlight. Ini fix RGB 1200 RPM, konektornya Molex. Akan kita pasangkan ke casing Infinity Mars. Yang mana Infinity ini juga anak atau satu induk perusahaan lah dengan Enlight sepertinya. Casing ini full airflow dengan panel depan mesh. Materialnya oke, nggak tipis-tipis amat. Desainnya kalem, nggak ada yang menonjol. Sekarang kui rakit time lapse.
Oke, rakitan ini berbarengan dengan rakitan sebelumnya, jadi hektik banget waktu itu. Sehingga di sini saya juga nggak punya banyak waktu untuk ngontenin ya. Mohon maaf ya guys, karena kesibukan lain. Di sini saya tampilkan dua benchmark saja, sekaligus di compare dengan combo i5 10 400F GTX 1660 Super pada rakitan sebelumnya. Pada Shadow of the Tomb Raider settingan high, kembali kita saksikan Mobo seri H yaitu H610 juga membatasi speed dari prosesor, hanya berjalan di 3999 MHz saja. Tapi di sini 1660 Ti tetap unggul FPS ya, karena clock speednya dari 1660 Ti lebih tinggi dari 1660 Super, seperti yang terlihat pada performance monitoring kita. Pada benchmark Far Cry 5 High preset ya, 1660 Ti juga unggul 5-10 FPS. Yang perlu teman-teman ketahui di sini, TUF dengan dual fan-nya lebih panas dari Gigabyte yang single fan karena belum direpasta. Daya 1660 Ti tidak terbaca oleh MSI Afterburner. 10400F jauh lebih panas karena heatsinknya ukurannya seupil doang. Lalu tentu saja clock masing-masing CPU terbatas di 4 GHz. Dan RAM 16 maupun 32 GB belum berpengaruh ke FPS pada kedua game yang kita uji. Baiklah guys, mohon maaf konten ini ringkas sekali karena keterbatasan waktu juga. Apakah ini rakitan budget impian bagi Intel fanboy? Atau ada rekomendasi spek yang lebih baik di harga 6 jutaan? Silahkan berkomentar ya guys ya. Oke, sekian saja, terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak atas supportnya. Sampai jumpa lagi.